Yeah. Terangmu kau berikan, lelahku kau kuatkan, takkan ku jauh darimu. Air mataku kau hapuskan, kehadiranmu ku nantikan, takkan ku jauh dari kasihmu Tuhan. Yesus kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Terangmu kau berikan, lelahku kau kuatkan, takkan ku jauh darimu. Air mataku kau hapuskan, kehadiranmu ku nantikan, takkan ku jauh dari kasih-Mu Tuhan. Yesus kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Haleluya. We come to worship you, God. Oh, Jesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berdasarkan statistik yang ada sehubungan dengan COVID-19 yang saya ambil pada hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Juni, dinyatakan angka kematian adalah 418.000, saudara. Jumlah yang sedemikian banyaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan pada saat ini saya akan berbicara kepada engkau untuk masuk ke dalam pertobatan supaya kita akan dapat menikmati keselamatan. Tema pada siang hari ini adalah bertobat dan diselamatkan, dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ke 15. Izinkan saya akan membacakan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ke 15. Dinyatakan sebagai berikut, jemaat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, supaya kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat yang ke-13 berkata sebagai berikut, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernodah di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Allah kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat yang indah ini, Tuhan boleh menyatakan kepada kami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang perlu kami lakukan dalam kehidupan ini. Engkau yang menjadi sumber daripada segala-galanya. Urapi kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, ini adalah surat daripada Rasul Petrus yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan diawali di dalam ayat yang ke-10, saudara, di mana Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tegasnya, saudara, kita tidak mengetahui, akan tetapi nanti akan tiba-tiba datang. Dan jemaat, lalu kemudian apa yang dilanjutkan, apa yang dinyatakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini berbicara tentang akhir daripada segala-galanya. Orang dunia berkata kiamat. Berakhirlah dunia ini. Tetapi tentunya saudara, sebelum kita masuk kepada akhir daripada segala-galanya, saya ingin mengingatkan akan ada masa di mana Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya padanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat ke-9, yaitu ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang dinyatakan oleh Rasul Petrus, saudara, di mana dia mengatakan ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jemaat, perkataan ia mengendaki, Tuhan mengendaki, supaya kita tidak dibinasakan. Dan ini mengapa terjadi? Inilah karena kasih Tuhan yang sedemikian luar biasanya kepada dunia ini. Kasih Tuhan terhadap engkau, kasih Tuhan juga terhadap saya. Kasih Tuhan. Tuhan mengendaki supaya kita tidak dibinasakan, tetapi kita memperoleh kehidupan. Kita memperoleh karya keselamatannya ini. Saudara, bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu merupakan pemberian dari Tuhan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Tetapi jemaat, mari kita perhatikan pemberian Tuhan yang cuma-cuma itu bukan berarti kata bahwa Tuhan memaksakan supaya kita menerimanya. Tidak, saudara. Tuhan senantiasa menghargai kehendak bebas. Tuhan menghargai apa yang menjadi kemauan kita. Jika kita mau, pasti kita akan memperoleh keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma itu. Saya diingatkan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes pada waktu dia ada di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan, saudara. Itu ada dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-17. Dan saya akan membacakan sebagai berikut, jemaat. Ayat yang ke-17 berkata sebagai berikut. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Tegasnya, saudara, dua belah pihak mempunyai kesepakatan untuk mau. Lalu kemudian firman berkata, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jemaat, itu adalah apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan jemaat, mari kita teliti lebih jauh lagi, kita akan masuk ke dalam perikop ini lebih dalam lagi, saudara, supaya kita mengetahui dengan jelas apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak dibinasakan, supaya kita memperoleh keselamatan itu yang telah disiapkan oleh Tuhan, yang akan diberikan kepada Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita ini. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini, jemaat. Poin yang pertama, saya ingin berkata, masuk ke dalam pertobatan sejati. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada perkataan berbalik dan bertobat. Ada 2 langkah. Dan 2 langkah ini, saudara, inilah sesuai dengan apa yang Rasul Paulus juga nyatakan kepada jemaat di Roma. Di mana Rasul Paulus, dia berbicara kepada jemaat di Roma, yang ada dalam Roma 12 ayat yang pertama, saudara, dikatakan apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Serahkan tubuhmu ini sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bagian yang kedua itu kemudian dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tegasnya, saudara, engkau diminta untuk menyerahkan dirimu pada Tuhan. Dan kemudian apa yang Rasul Paulus katakan, supaya engkau mau merubah cara berpikirmu, merubah paradigma pikirmu ini, supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Jemaat, saya ingin menyatakan pertobatan itu, saudara, bukan hanya sekedar penyesalan. Atau kemudian karena kita menyesal lalu kemudian kita menjadi bagian dalam gereja. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, pertobatan itu juga mau tidak mau menyangkut daripada perubahan cara berpikir kita. Bahkan juga, saudara, harus diikuti daripada apa yang perlu kita lakukan. Harus diikuti dengan tindakan.
Nah, disinilah kemudian kalau kita memperhatikan Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan dicatat dalam Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada sesuatu, harus ada tindakan, harus ada action, harus ada sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai tanda pertobatan ini, saudara. Dan kemudian di dalam kasus ini, saudara, kalau kita perhatikan dalam Roma 12 ayat yang kedua, jelas sekali dikatakan, Rasul Paulus berkata, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang perlu terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Nah, saya tertarik dengan apa yang ada di dalam kitab Yunus, saudara. Di mana pada waktu itu Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Apa yang menjadi alasan? Karena Niniwe ini melakukan sedemikian hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian saudara disampaikan tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepada Niniwe. Dan Niniwe kemudian bertobat. Dinyatakan di dalam Yunus 3 ayat yang ke-8. Berseru dengan keras kepada Allah. Lalu kemudian Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dia meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat dan juga meninggalkan kekerasan yang dilakukannya. Jemaat, pertobatan tidak hanya sekedar penyesalan, tetapi perubahan cara berpikir kita, paradigma pikir kita, dan harus ada tindakan, harus ada perbuatan-perbuatan sesuai dengan pertobatan itu. Kita akan pada masuk poin yang kedua. Poin yang kedua apa yang ingin saya nyatakan, mari kita terima karunia Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, saudara, supaya jangan ada yang binasa. Itulah kehendak Tuhan, jangan ada yang binasa. Dan cuma yang dikasih Tuhan, berbicara tentang jangan ada yang binasa, kita akan berbicara tentang kematian yang kedua, kematian yang kekal. Dan kalau kita bicara tentang kematian yang kekal, maka tentunya akan ada juga kehidupan yang kekal. Dan ini adalah pilihan kita. Mau masuk ke dalam kematian yang kedua, kematian yang kekal, ataukah kita mau hidup yang kekal. Dan jemaat, mari kita teliti. Rasul Petrus pada waktu dia berkhotbah, dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Dia berkata kepada orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Dikatakan bertobatlah, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Karena apa, saudara? Karena setelah itu dikatakan akan menerima karunia Roh Kudus. Kabar baik berkata menerima hadiah dari Tuhan, yaitu Roh Allah. Dan jemaat, Roh Allah yang diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah ada di dalam hati kita. Dan jemaat, orang-orang yang bertobat, saya mempunyai keyakinan memiliki Roh Kudus yang ada di dalam hati ini. Dan jemaat, mari kita perhatikan, kita perlu mengetahui akan apa yang menjadi peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini, saudara. Kalau kita perhatikan pernyataan daripada Tuhan Yesus, maka kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu dinyatakan akan mengajar. Roh Kudus itu akan mengingatkan. Bahkan Roh Kudus itu akan memimpin, akan memberitakan kepada kita. Supaya apa, jemaat? Supaya kita mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga mengetahui akan jalan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan jemaat, mari kita lanjutkan jemaat. Rasul Petrus kemudian memberikan suatu pernyataan di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14. Dikatakan bahwa kita ini menantikan langit baru dan bumi yang baru. Maka dari sebab itu kamu harus berusaha
dalam perdamaian dengan Dia. Bina hubunganmu dengan Tuhan. Bina keakrabanmu dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya engkau akan dapat hidup. Engkau perlu membina hubungan itu dengan Tuhan. Engkau perlu berusaha membina hubungan yang baik dengan Tuhan dengan tidak berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus memberikan juga pernyataan, saudara. Dikatakan apa di dalam Roma 8 ayat yang kelima? Mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan biarlah kita hidup ini senantiasa memikirkan apa yang berasal dari roh dan memikirkan hal-hal yang dari roh itu. Penuhi pikiran kita ini supaya kita mengetahui akan kehendak Tuhan. Dan jemaat, Rasul Paulus juga memberikan penegasan, saudara, bahwa hidup di dunia ini adanya keinginan daging, adanya keinginan roh, di mana keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda. Tetapi yang jelas keinginan daging dikatakan bahwa keinginan daging itu memberikan maut. Tetapi keinginan roh inilah yang akan memberikan hidup dan damai sejahtera. Jemaat, salibkan kedagingan kita. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak roh. Karena firman berkata, jika engkau hidup sesuai dengan keinginan roh, maka hidup dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam kehidupan. Dan itu yang akan kita peroleh, baik pada saat ini maupun nanti kemudian yang akan datang. Saya akan melengkapi dengan apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam ayat yang ke-11 dinyatakan sebagai berikut, saudara, bahwa akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jaminan bahwa kita akan hidup dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan jemaat, mari kita lanjutkan, saudara. Apa yang ingin saya nyatakan sebagai poin yang ketiga adalah poin yang terakhir, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Allah kita ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jemaat, kesabaran Tuhan dinyatakan supaya apa, saudara? Supaya kita memperoleh keselamatan tersebut. Tuhan bukan lambat. Tuhan bukan menunda. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita supaya kita bertobat. Supaya kita kembali kepada Tuhan dan bertobat, saudara. Di dalam arti kata, saudara, Tuhan itu memberikan kesempatan bagi kita. Kesempatan supaya apa? Supaya kita ini tidak dibinasakan. Tuhan tidak menghendaki kita masuk ke dalam api neraka. Tuhan tidak menghendaki kita masuk dalam kematian yang kedua, yang kekal itu. Tuhan menghendaki supaya kita masuk ke dalam kerajaannya dan menikmati segala hal yang indah bersama dengan Tuhan. Jemaat, kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Dari sebab itu, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita akan segera mengakhirin. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan. Masuk dalam pertobatan sejati. Jangan hanya menyesal, tetapi ubah paradigma pikir supaya engkau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan engkau terima Roh Kudus yang akan membawa engkau, memimpin engkau, mengajar engkau, mendidik engkau, supaya engkau mengetahui akan jalan yang harus kau tempuh dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi jemaat, berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tetapi jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita diam sejenak
dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan. Ini semua adalah sesuatu hal yang indah menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan tidak menghendaki kami dibinasakan. Tuhan menghendaki bahwa kami akan memperoleh keselamatan untuk kemudian bersama dengan Tuhan. Bapa, urapi kami, biarlah firman yang telah kami terima, Tuhan juga yang akan menumbuhkannya. Bila kami diberikan pengertian, bila kami mengerti, bila kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkaraku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkaraku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, satukan kami pada saat ini. Kuduskanlah kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Kami serahkan masalah penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa pada saat ini untuk dunia yang dilanda oleh penyakit coronavirus ini ya Bapa. Bila Tuhan akan menolong kami, memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ya Tuhan, untuk dapat menanggulangi wabah penyakit ini ya Bapa. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, bila Tuhan juga boleh memelihara kehidupan kami, menjauhkan kami daripada segala hal yang tidak baik. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Tuhan, bila janji berkat-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan. Khususnya juga pada saat ini ya Tuhan, betapa banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang pada saat ini mencari pekerjaan yang baru ya Bapak. Bila Engkau yang akan menyertai, bila Engkau yang akan membukakan segala jalan. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Bila Tuhan juga boleh menjaga, bila Tuhan juga boleh melindungi. Kami serahkan gereja-Mu sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bahkan bukan hanya gereja Agape, tetapi semua gereja yang ada di permukaan bumi ini ya Bapa. Bila Kau pakai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang senantiasa mendengarkan doa kami. Kami juga yang menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk Gereja Wesley ya Bapak, di mana kami pada saat ini ada bersama dengan Gereja Wesley dan akan menggabungkan diri menjadi satu bila kehendak-Mu yang terjadi ya Bapak. Dan demikian juga Tuhan dengan segala peraturan-peraturan pemerintah ya Tuhan, di mana akan dibuka kembali ibadah-ibadah di gereja-gereja ya Tuhan. Bila Engkau juga boleh menyertai kami, memberikan hikmat, sehingga kami akan mengambil keputusan dengan benar dan tepat ya Tuhan. Sehingga tidak akan memberikan masalah yang lebih berat lagi ya Bapa. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja anak-Mu berada, Engkau mendengarkannya. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat, katakan amin. Mari angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Katakan amin.
Thank you, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau meninggikan kebesaran-Mu, Yesus. Haleluya. You give love, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh yeah, great are you, we worship you, Lord. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang luar biasa. Thank you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great